haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus itu baik, haleluya. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan tentang the prayer of Jesus, yaitu doa Yesus. Memang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak selesai-selesai kalau membaca doa Yesus, karena Yesus hidup dengan doa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas, segala kekuatan aku dapat dari Bapakku. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat Yesus sebelum memilih murid, dia berdoa. Yesus ketika menghadapi tantangan di Taman Getsemani, dia berdoa. Yesus dimanapun dalam situasi apapun, dia selalu berdoa. Makanya Alkitab berkata, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus jalan seorang diri, naik ke puncak bukit untuk berdoa. Dan Alkitab juga berkata, malam-malam ketika hari sudah gelap, Yesus ada di puncak bukit untuk berdoa. Kadang-kala ada masa-masanya dia semalam-malaman berdoa bersama dengan Bapa. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak bisa dipisahkan dari doa. Tetapi doa Yesus yang ketiga ini yang kita bahas, yaitu doa untuk menyingkapkan banyak hal bagi orang kecil. Nah ini dia. Banyak orang gak mau disebut orang kecil. Kamu kan orang kecil, kamu kan orang biasa, kamu kan orang yang tidak berharga. Wah, tersinggung, kecewa, marah. Tapi lihat, Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kita tahu cerita ini terjadi setelah peristiwa di mana murid-murid datang kepada Yesus dengan sukacita dan berkata, Guru, bahkan setan-setan takluk kepada kami di dalam nama-Mu. Lalu Yesus berkata, jangan bersukacita karena setan-setan takluk, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24 di bawah judul perikop ucapan syukur dan bahagia. Haleluya. Saya ikuti saya sama-sama Lukas 10 ayat 21 sampai 24 firman Tuhan ini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam apa? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus selalu membuat kita bergembira. Karena apa? Roh Kudus membawa kita pada pemikiran-pemikiran positif. Kenapa kita tidak bisa bergembira? Karena seringkali pikiran kita negatif, pikiran kita curiga, hati kita penuh kepahitan, lihat sisi negatifnya. Aduh jangan-jangan kalau begini bagaimana, aduh jangan-jangan kalau begini bagaimana. Penuh dengan asumsi-asumsi yang negatif. Sehingga ayat ini berkata pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus hanyalah nelayan-nelayan biasa, tetapi mereka bersukacita dan berkata, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami dalam nama-Mu. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang kita latih, orang yang kita bentuk, orang yang kita didik, tiba-tiba luar biasa dipakai Tuhan. Tiba-tiba setan-setan takluk. Oh, mereka melihat kuasa Allah terjadi. Ada dua kesimpulan yang akan kita ambil. Ada dua sikap yang akan terjadi. Satu, kita bergembira dan bersukacita. Karena orang yang kita didik, orang yang kita latih, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi sikap yang kedua, ini dia sikap-sikap orang paranoid. Yang kemudian kecewa, marah, lalu khawatir. Waduh, bagaimana kalau dia lebih terkenal dari saya? Bagaimana kalau dia lebih hebat dari saya? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika gereja, pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, hatinya sudah mulai busuk, hatinya mulai penuh dengan kompetisi, hatinya penuh dengan iri hati, maka gereja Tuhan sedang menuju pada kehancurannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi orang yang suka berkompetisi, kita tidak akan suka menjadi orang yang iri melihat keberhasilan orang, kita tidak menjadi orang yang paranoid sambil berpikir jangan-jangan nanti saya tersaingi, jangan-jangan saya nanti nggak laku lagi, jangan-jangan saya nanti dikalahkan oleh popularitas mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang, pikiran yang busuk keluar dari hati yang busuk karena tidak memiliki iman yang benar. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, iman kita tangguh, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka justru ketika kita melihat perbuatan-perbuatan Allah, ketika kita melihat orang biasa dipakai Tuhan, ketika kita melihat orang yang tadinya lemah menjadi kuat, orang yang tadinya masa lalunya gelap, sekarang berbuat sesuatu yang luar biasa buat Tuhan, kita semakin bergembira, kita semakin bersorak-sorai, karena Allah telah melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Orang yang hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus,
hatinya positif, pikirannya positif, semangatnya positif, dan tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif serta busuk tadi itu. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Sorry, kalau engkau merasa pandai, engkau merasa bijak, engkau merasa besar, engkau merasa hebat, engkau merasa jago, Tuhan harus menyembunyikan banyak hal dari dalam hidupmu. Tapi sebaliknya Alkitab bilang apa? Tetapi, haleluya, engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang sadar bahwa dia lapar dan haus. Kalau kita sadar kita kecil, kita sadar kita miskin, kita sadar kita nggak punya apa-apa, kita sadar kita bukan siapa-siapa, kita sadar kita nggak punya apa-apa, semua yang kita punya datangnya dari Tuhan, dan kita tetap bergantung kepada Tuhan dan berkata, aku tidak akan menjauh daripadamu, karena aku tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Maka orang seperti itu yang akan mendapat pernyataan Roh Kudus yang setuju sama saya, katakan amin. Tuhan mencari orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang menyadari betul dia tidak punya apa-apa. Semua yang dia punya itu karena Tuhan. Tuhan mencari betul orang-orang yang menyadari saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak mengurapi, tidak menyertai, dan tidak memberkati saya. Haleluya. Ayat yang ke-22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Makanya Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Makanya buat kita yang sudah bertobat, buat kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buat setiap kita yang sudah memahami apa artinya keselamatan dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus adalah pewahyuan. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus adalah pewahyuan. Tanpa Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka kita tidak menerima pewahyuan apa-apa. Itu yang membuat kita baca Alkitab dan ngantuk. Itu yang membuat kita ada di gereja lalu pikir, kenapa ibadah di gereja lama banget ya? Mendingan kalau perlu 45 menit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisakah saudara bayangkan? Selama 7 hari, kali 24 jam, kita dipenuhi dengan masalah, kita dipenuhi dengan hal-hal daging, kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi, lalu hanya meluangkan waktu 2,5 jam, 3 jam, bahkan mungkin 4 jam di dalam gereja. Kita komplain. Sementara berapa banyak jam yang 7 kali 24 jam telah habiskan di depan televisi? 7 kali 24 jam berapa banyak hal yang telah habiskan dengan mendengar musik? 7 kali 24 jam berapa banyak yang telah habiskan untuk kirim BB, kirim SMS, ngobrol sama orang? 7 kali 24 jam berapa banyak yang sudah habiskan dengan main game? 7 kali 24 jam berapa banyak yang sudah habiskan untuk buka-buka YouTube yang gak jelas, ya kan? Jangan ketawa, sadar, kembali ke jalan yang lurus. Iya kan? Kalau 2 jam di gereja, 2,5 jam, apalagi gereja sampai 3 jam, kita udah mulai komplain, gereja apaan sih nih? Pendetanya rewel banget, bawel, ngomong banyak banget. Gereja apaan nih? Ngatur dong biar pendek kebaktian. Sehingga saya khawatir, hari-hari ini sudah ada gejala. Gereja yang makin pendek ibadahnya adalah gereja yang makin penuh jemaatnya. Menakutkan saudara. Iya kan? Haruskah gereja kita mulai cuma dengan doa 1 menit? Tuhan, kami di sini mau ibadah. Amin. Nyanyi satu lagu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Lalu firman 1, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kalau saya ingin diberkati, cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Lalu kasih persembahan, selesai persembahan, pulanglah
dengan damai sejahtera Allah. Amin. Lalu kita bangga dan bilang, gila pendeta gua cuma 11 menit kebaktian selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu yang saya bilang gila-gilaan saudara-saudara. Itu yang saya bilang tolol saudara-saudara. Masa kebaktian makin pendek. Kita tidak mau untuk lebih jauh dalam mengerti. Kenapa kita di ibadah malas? Kenapa kita baca Alkitab malas? Kenapa kita melayani Tuhan? Kita merasa rugi. Kita merasa capek. Kita merasa banyak masalah. Karena Roh Kudus belum dinyatakan. Belum diwahyukan dalam hidup kita. Orang kalau ada pewahyuan Roh Kudus dalam hidupnya. Makin baca Alkitab. Makin hidup Alkitab itu. Makin dalam ibadah. Makin merasakan kedekatan dengan Tuhan. Makin melayani Tuhan. Di tengah tantangan bagaimanapun. Kita berdiri tegak dan berkata terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya melalui tantangan. Pasti Tuhan izinkan saya juga melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tuhan haleluya. Ayat 22 dikatakan. Semua telah diserahkan kepada oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Sama-sama bilang sama saya berkenan. Sama-sama bilang menyatakan. Amin. Hidup kita harus berkenan dulu supaya Tuhan mau mewahyukan Roh Kudusnya bagi kita. Haleluya. 23. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid sendiri. Dan berkata, berbahagialah mata yang melihat. Apa yang kamu lihat? Yesus tidak lihat pada ahli-ahli Taurat. Yesus tidak melihat pada orang-orang Farisi. Yesus tidak melihat imam-imam kepala. Yesus melihat murid-muridnya. Orang-orang sederhana. Orang-orang kecil. Nelayan-nelayan biasa. Orang-orang miskin. Orang-orang yang hanya berserah kepada Tuhan. Yesus bilang berbahagialah mata yang melihat. Apa yang kamu lihat. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-24. Karena aku berkata kepada kamu. Banyak nabi dan raja. Ingin melihat apa yang kamu lihat. Ingin lihat. Artinya apa? Banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang yang merasa besar. Tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa mengalami apa yang kita alami dari pewahyuan Roh Kudus buat setiap kita yang berserah. Haleluya. Dikatakan banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tetapi tidak apa? Mendengarnya. Haleluya. Nah, makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Dunia modern membuat setiap orang berlomba-lomba menjadi orang-orang besar. Menjadi orang-orang hebat. Menjadi orang-orang terkenal. Menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Makanya persoalan orang modern adalah jangan sampai terhina. Wah, orang modern kalau merasa terhina, ada banyak suami ceraikan istrinya karena merasa terhina. Pendeta, saya merasa terhina dong pendeta. Masa satu kali istri saya marah dan dia bilang, kamu dasar laki-laki yang gak bisa bertanggung jawab. Cukup. Pendeta, dia walaupun minta maaf, cium jempol kaki saya, tidak ada maaf lagi baginya. Hati saya sudah merasa terobek-robek, terinjak-injak, harga diri saya. Wah, zaman sekarang banyak gereja pecah, kenapa? Merasa harga dirinya. Pendeta, saya udah nyumbang pendeta. Waktu pembangunan gereja, saya nyumbang sampai 300 juta pendeta. Tiba-tiba, waktu saya minta pendeta datang untuk ulang tahun anak saya, dia gak bisa datang. Sorry ya pendeta, saya merasa harga diri saya terinjak-injak. Bayangkan, uang saya 300 juta dia mau, tapi hadir mendoakan anak saya tidak mau. Aduh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nggak gitu-gitu amat kali, ya kan? Kadang-kadang persoalan cuma sederhana, pendeta kebetulan ada acara, tetapi kalau orang merasa saya kan sudah nyumbang gereja, pendeta harus batalin dong acaranya demi acara anak saya itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya cuma mau ingatkan. Orang modern berlomba-lomba menjadi orang besar, orang hebat, orang jago, orang luar biasa. Hingga yang muncul adalah ego. Yang muncul adalah harga diri. Makanya rumah tangga bisa hancur, kenapa harga diri? Pekerjaan Tuhan bisa hancur, kenapa? Wah, saya nggak terima pendeta. Harga diri saya diinjak-injak. Saya mau berhenti melayani Tuhan kalau begini. Apa itu pendeta-pendeta tidak bisa menghargai orang? Saudaraku, kita bukan orang-orang yang pantas dihargai. Kalau kita bisa itu karena anugerah. Yang satu hal yang saya tahu, biarkan orang berbuat apapun. Kita diinjak dan dihina sekalipun. Kita layak karena memang kita nggak punya apa-apa. Tapi justru karena ketidakmampuan kita, ketidakbisaan, memang ketidakadaan apa-apa dalam hidup kita ini. Yesus mengangkat kita. Yesus menjadikan kita berharga. Kita diberkati, dipenuhi dengan kemuliaannya. Setuju katakan amin. Dunia modern memang berlomba-lomba menjadi orang besar.
Tetapi saya catat di sini selanjutnya. Yesus mencari orang kecil. Yesus mencari orang sederhana. Yesus mencari orang biasa. Baru orang kecil, orang sederhana, orang biasa ini Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Untuk melakukan kedahsyatan-kedahsyatan Allah. Jangan sampai kita berhasil menjadi orang besar yang melakukan perbuatan-perbuatan kecil. Tetapi biarlah kita menjadi orang kecil yang melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukankah Daniel orang buangan biasa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukankah yang namanya Petrus, Yakobus, Yohanes orang-orang biasa? Tapi orang-orang biasa yang mau berserah kepada Tuhan. Orang-orang biasa yang mau bersandar pada Tuhan. Orang-orang biasa yang mau percaya penuh pada Tuhan. Akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya coba simpulkan. Siapa orang kecil yang akan menerima penyingkapan segalanya oleh Kristus. Saya catat di sini yang pertama. Orang yang menyadari segala yang dia miliki dan dia rebut dalam hidup ini. Itu karena Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang menjadi sombong. Banyak orang kalau udah kaya, wah, pengennya ngatur gereja semuanya dengan kemampuannya. Saudara, saya selalu bilang begini, orang kaya terlibat dalam pelayanan itu harus. Kenapa? Jangan sombong dengan kekayaanmu. Engkau bukan siapa-siapa kok. Engkau boleh marah sama saya dan bilang, apa maksudmu pendeta ngomong begitu? Saya bilang sekali lagi, meskipun kau orang kaya, engkau bukan siapa-siapa. Semua yang ada padamu itu karena Yesus. Engkau mau bilang, enggak pendeta karena pintarnya aku. Jangan main-main. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara merasa hebat, merasa jago, engkau justru akan direndahkan Tuhan. Izinkan saya mengingatkan buat setiap orang kaya, orang terpandang, orang yang merasa hebat. Engkau sedang menuju pada kehancuranmu. Engkau sedang menuju ke neraka. Engkau sedang menuju pada kejatuhanmu. Karena kita berkata orang yang tinggi hati direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang akan disingkapkan? Orang yang menyadari segala yang dia miliki. Dan dia rebut dalam hidup ini itu karena Yesus. Tidak semua orang miskin pasti masuk surga. Ada banyak orang berkata, itu orang kaya, susah masuk surga pendeta. Kita orang miskin pasti diberkati. Belum tentu. Ada juga yang miskin tapi sombong, saudara-saudara. Orang kalau dasarnya sombong gak butuh kaya. Makanya selalu saya bilang, sombong itu gak butuh modal. Saya ulangi sekali lagi. Sombong itu gak butuh modal. Orang kaya bisa sombong. Ya kan? Masih mending kalau kaya sombong. Yang repot, orang susah juga sombong. Bilang sama sebelah saudara. Kita sama-sama orang susah, jangan sombong. Benar, ada orang udah, aduh minta ampun, sudah susah, mukanya jelek lagi, hidupnya penyakitan, sombong lagi. Aduh, sampai di neraka juga saya tanya, dekat gua lu, geli gua lihat dulu. Hari ini izinkan saya sebagai hamba Allah bilang sama saudara. Sombong itu gak butuh modal, bukan hanya orang kaya, orang cantik, orang ganteng, orang pintar, orang jago, orang hebat yang bisa sombong. Orang gak punya apa-apa juga bisa sombong. Intinya cuma sederhana. Apapun yang kita punya. Apapun yang berhasil kita rebut dalam hidup ini. Itu semua karena Tuhan Yesus. Artinya kita harus jadi orang-orang yang bersyukur. Kita tahu, aduh Tuhan. Aku boleh tinggal di rumah yang mewah ini. Tapi semua karena Yesus. Jadi orang kecil bukan selalu harus orang miskin. Orang kecil bukan selalu harus orang susah. Tapi orang kecil yang pertama adalah orang yang menyadari segala yang dia miliki. Dan yang dia berhasil rebut dalam hidup ini. Itu karena Yesus. Saya sebut Daud orang kecil meskipun dia raja. Tapi dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau, matahari yang tenang oleh karena namamu. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghibur bagi aku. Paulus saya sebut orang kecil. Karena Paulus bisa berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Karena anugerah. Saudaraku. Ayub saya beri nama orang kecil meskipun dia yang paling kaya di timur. Dan kemudian diberkati Tuhan 2 kali lipat. Tapi saya sebut Ayub orang kecil. Karena Ayub berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang kalau sadar bahwa segala sesuatunya karena Tuhan. Gak gampang emosi, gak gampang marah, gak gampang tersinggung, gak gampang berontak. Tapi selalu setia dan bertahan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, siapa orang kecil yang disingkapkan segalanya oleh Kristus. Yang kedua, orang yang menyadari dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus. Paulus bilang kesanggupan kami
adalah pekerjaan Allah. Musa berkata, kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami, kami pun tidak akan berangkat. Itu sebab Yesus bilang sama murid-murid, kamu jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Kita nggak bisa buat apa-apa. Kecuali Yesus membimbing kita. Yesus menyertai kita. Haleluya. Yang ketiga, siapa orang kecil yang disingkapkan segalanya oleh Kristus? Orang yang siap berbuat apa saja yang Yesus mau dan Yesus perintahkan. Ini yang susah. Hari-hari ini saya jumpai banyak orang yang kalau ada uang, siap buat apa saja. Waduh. Orang sekarang kasih 1 juta, suruh bunuh orang, dikerjain. Makanya ngeri zaman sekarang, saudara-saudara. Iya kan? Orang sekarang demi uang. Bahaya. Dunia ini tambah hancur. Repotnya kadang-kala. Sorry ya. Jangan tersinggung ya. Ada banyak orang pelayanan juga bukan karena Tuhan, karena uang, saudara-saudara. Makanya tidak sedikit orang sekarang pelayanan di sini, pindah ke sini, habis dapatnya lebih banyak. Ya, bahasanya nggak enak begitu. Kita di sana lebih dihargai. Ya, intinya duitnya lebih banyak, bos, ya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masa sudah nggak ada komitmen lagi sih? Masa sudah nggak ada lagi panggilan sih? Masa udah nggak ada lagi cinta akan Yesus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Saya beberapa hari yang lalu nonton televisi. Berita tentang orang-orang yang kerja di, di keraton. Gajinya kecil sekali. Ada yang gajinya cuma 12.000, ada yang gajinya cuma 18.000, ada yang gajinya yang tinggi itu cuma 25.000, 50.000. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan ditanya, kenapa nggak pindah? Kenapa nggak cari kerjaan lain? Lalu dia bilang tidak. Karena ini adalah kebanggaan kami. Kami boleh melayani raja kami. Itu kebanggaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya khawatir orang dunia masih bisa lebih hormat dengan rajanya. Daripada kita kepada raja kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau bilang. Siapa orang kecil? Orang yang siap berbuat apa saja. Yang Yesus mau. Dan Yesus perintahkan. Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dia buat. Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan, tapi karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya. Yesus bilang sama Petrus, Petrus sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Saudaraku, orang-orang itu, saya beri nama orang kecil. Stefanus memberitakan Injil, dirajam batu sampai mati. Tapi Tuhan menyingkapkan kemuliaannya. Akhirnya dia berdoa, ya Tuhan ampunilah mereka semuanya. Oh, ini yang saya bilang. Orang yang siap disuruh Tuhan dan diperintahkan Tuhan apa saja. Orang sekarang disuruh ngampunin, ngotot. Ngampunin. Kalau orangnya begitu tuh saya mesti ngampunin, enak aja. Ketika dibilang Alkitab bilang Allah benci perceraian. Ya tapi kan saya kan yang ngalamin. Enak aja. Pendeta-pendeta enak aja kalau khotbah. Ya ampun, ya ilaha illallah. Kita ini kadang-kala banyak bacot, saudara-saudara. Kita ini ngotot melulu. Orang kecil adalah orang yang sadar. Pokoknya Tuhan suruh apa aja. Walaupun air mata saya harus mengalir. Walaupun beban saya harus berat saya jalani. Tapi saya tahu ketaatan kepada Kristus membawa saya pada mahkota yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selanjutnya. Siapa orang kecil yang disingkapkan segalanya oleh Kristus? Orang yang tidak menuntut apapun dari Kristus. Namun sebaliknya selalu bersyukur dalam segala hal. Saudaraku. Siapa kita sampai kita bisa menuntut dari Kristus. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Sembuhkan saya sekarang. Aduh, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tapi gak usah nuntut. Tuhan, saya sudah bayar perpuluhan. Berkati saya. Kita memang pasti diberkati. Tapi jangan menuntut. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Biasakan hidup kita untuk tidak menuntut. Apa yang Tuhan berikan sudah terlalu cukup. Kita hanya orang kecil. Kita nggak berhak untuk menuntut. Semua yang Tuhan sudah sediakan. Pasti yang terbaik buat kita yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari selanjutnya. Ketika orang kecil mendapat penyingkapan dari Kristus. Maka ada beberapa hal yang dahsyat akan terjadi. Yang pertama, kita akan mengerti hal-hal rohani. Kita akan mengerti hal rohani karena Alkitab berkata, hal-hal daging hanya bisa dimengerti secara daging. Hal-hal rohani hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Kenapa saya sakit dan belum disembuhkan? Kadang-kala ada spiritual message behind it. Ada pesan rohani. Kenapa saya sudah mengalah? Tiba-tiba orang itu injak-injak saya.
Nggak apa-apa, ada pesan rohani di baliknya. Kenapa orang yang memfitnah saya hidupnya tetap bahagia sementara saya sedang menghadapi badai yang berat? Jalan terus. Ada pesan-pesan serta nilai-nilai rohani. Itu sebabnya orang-orang yang cinta Yesus tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus gampang emosi, gampang berontak, gampang memperjuangkan haknya. Ini kan hak saya, pendeta. Masa orang buat saya begitu, saya mesti ngalah. Tapi kalau kita disingkapkan hal-hal rohani, itu sebabnya Yusuf tidak membalas. Karena kepada yang disingkapkan hal rohani. Tapi justru karena tidak membalasnya Yusuf, diangkat dia menjadi Perdana Menteri. Amin. Daud tidak membalas ketika Saul mau rancangan pembunuhan buat dia. Karena dia disingkapkan Tuhan hal rohani. Tapi di balik itu Tuhan justru persiapkan dia menjadi raja. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Ada banyak hal-hal rohani dan nilai-nilai rohani yang kita dapat di balik masalah kita. Di balik persoalan kita, di balik kesulitan hidup kita. Tapi kita masih berpikir secara daging. Orang yang hidup dalam daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup dalam roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang setuju katakan amin. Kenapa Yesus bisa berkata biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi? Karena dia berpikir secara roh. Selanjutnya, ketika orang kecil mendapat penyingkapan dari Kristus, kita akan berjalan dalam hikmat. Nah, ini yang penting. Ada banyak masalah yang belum bisa kita selesaikan bukan karena Tuhan belum bela. Ada banyak masalah yang belum kita selesaikan bukan berarti karena setan terlalu kuat. Tapi ada banyak masalah yang belum kita selesaikan hanya karena kita kurang hikmat. Iya kan? Bu, kadangkala suami itu bukan hanya butuh istri pintar dandan. Iya kan? Pakai baju hijau, sanggul hijau, bulu mata palsu hijau. Kayak Nyi Roro Kidul, Bu. Iya kan, Bu? Yang suami butuhkan bukan hanya istri yang pintar dandan. Yang suami butuhkan bukan hanya istri pintar masak. Iya. Yang butuh pintar masak tuh koki, iya kan? Koki sebuah restoran perlu pintar masak. Tapi hari ini saya mau bilang, yang suami membutuhkan adalah istri yang juga berhikmat. Iya, Bu. Ibu dandan sehebat apapun, pendeta saya udah dandan kayak begini, kok suami saya masih tertarik sama perempuan lainnya? Heran, pendeta. Suami saya seleranya rendahan kali rendahan. Bahasa kasarnya bilang, selera babu dia. Aduh, Bu. Ibu belagu banget sih, Bu. Ibu sombong banget, Bu. Ibu so tahu banget, Bu. Itu yang bikin suami gak tahan sama ibu, Bu. Bener, Bu. Saya cuma mau bilang ya, Bu ya. Suami butuh istri yang juga berhikmat. Tahu kapan buka mulut. Tahu kapan tidak buka mulut. Tahu kapan minta uang. Tahu kapan tidak minta uang. Tahu kapan bilang oke waktu dikasih uang. Kapan bilang gak usah sayang. Uang masih ada kok. Jailah, jailah. Petir sabar menyambar, Bu. Kalau begitu, Bu. Ya. Suami bilang, sayang nih ada berkat. Oh, gak usah, Pak. Udah kelebihan. Mana ada cerita, Bu. Petir langsung. Jeder. Rumah tebelah, gubrak aja ya kan. Dengar baik, Bu. Tuhan butuhkan istri yang berhikmat. Kapan dia mengadukan masalahnya kepada suami. Kapan dia tahan dulu. Kapan suaminya marah dan dia tegur dan dia bilang, sudah sayang, kamu harus lebih sabar. Atau kapan dia harus berdiam diri. Itu dibutuhkan hikmat. Kapan dia harus mengambil keputusan. Kapan dia ngatur keuangan. Ya kan? Sementara uang pas-pasan. Bagaimana dia mengatur keuangan. Itu butuh hikmat. Hikmat dalam berbicara. Hikmat dalam bertindak. Hikmat dalam mengatur keuangan. Hikmat dalam mendidik anak. Aduh, saudara. Suami butuh istri yang berhikmat. Tapi Pak, Bapak juga harus sadar. Istri butuh suami yang bukan hanya kasih uang. Emangnya lu ATM. Iya kan? Karena itu saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara sekalian. Aduh. Iya kan? Kita perlu hikmat. Kita perlu hikmat. Istri bukan hanya butuh suami yang bisa kasih uang. Bisa membuat suasana romantis dalam rumah. Tapi juga berhikmat. Kapan ketika istrinya marah dia peluk dan bilang, sayang, aku tetap bertanggung jawab buat engkau. Kapan dia juga memberikan masukan yang tepat. Kapan dia juga memberi arahan-arahan yang luar biasa buat istrinya. Kapan dia juga mengarahkan keluarganya pada rencana Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hamba-hamba Tuhan butuh berhikmat.
Pengusaha-pengusaha di tengah situasi ekonomi yang gak jelas, situasi politik yang tak terbaca ini, saya ingatkan kepada setiap pengusaha-pengusaha, minta hikmat Tuhan. Kalau kita sadar kita kecil, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mulai menyingkapkan langkah-langkah hikmat. Adik-adik muda, engkau perlu hikmat. Saya percaya kalau dari masa muda kita mengandalkan hikmat, hari depan kita dahsyat dan cemerlang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, ketika orang kecil mendapat penyingkapan dari Kristus, kita akan memiliki mental penerobos. Bukan orang yang suka ikut-ikutan. Bukan harus menjadi penjilat. Tapi memiliki mental penerobos. Siapa itu penerobos? Orang yang ada di depan ketika yang lain ada di belakang. Siapa itu penerobos? Orang yang tetap maju ketika semua orang gemetar. Siapa itu penerobos? Orang yang tahu apa yang dia buat ketika semua orang gemetar. Tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan. Karena kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Kita akan meraih yang harus kita raih. Iblis mau merampas bagian kita. Iblis mau rumah tangga kita gak bahagia. Iblis mau keadaan rumah tangga kita morat-marit. Iblis mau keadaan ekonomi kita selalu kekurangan. Iblis mau anak-anak kita gak karu-karuan. Iblis mau hari depan kita semakin tak pasti. Iblis mau pelayanan kita terus dihantam badai. Tapi hari ini saya mau beritahu Roh Kudus adalah jaminan untuk kita menerima seluruhnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau itu memang janji Tuhan buat kita, rebut dengan iman. Saudaraku, kita memang harus berserah sama Tuhan. Tapi kita tidak usah pasrah bodoh, kue sera-sera. Whatever will be lah. Tidak. Tetapi kita harus jadi orang-orang yang punya mental, mengerti kehendak Allah. Aku tahu ini bagianku. Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Itu hak kita, rebut dengan iman. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Kristus, kamu yang percaya sudah disembuhkan, itu hak kita. Oh, Alkitab bilang kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, itu hak kita. Alkitab saya bilang, bahwa kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, kamu diberkati. Itu hak kita. Alkitab saya bilang, cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan buat kita. Itu hak kita. Rebut dalam iman. Dan kita percaya. Sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Makanya selalu saya ingatkan. Jangan main dengan perasaan. Hidup kita tidak tergantung perasaan kita. Perasaan kita boleh bergejolak dan boleh berubah. Tetapi iman kita bersaksi kepada kita. Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saudara merasa orang kecil hari ini. Saudara merasa orang sederhana. Saudara merasa orang yang gak bisa apa-apa dan gak punya apa-apa. Jangan kecil hati. Jangan selalu mengeluh dan bilang saya gak punya apa-apa. Justru bersyukur. Yesus bilang aku bersyukur. Karena justru kepada orang kecil kau singkapkan. Justru karena kita merasa tak berdaya. Kita bergantung pada Tuhan. Justru karena kita merasa kita gak punya apa-apa. Kita berserah pada Tuhan. Justru karena kita merasa kita gak sanggup berbuat apa-apa. Kita menempel kepada Tuhan. Pokok anggur yang benar. Dan kamu akan berbuah banyak. Haleluya.